Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, Bapak Ibu semua sekalian yang saya hormati, yang sudah menyempatkan diri hadir di acara pagi ini, acara public speaking mengenai office bullying. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Krisna Eka Pramata. Saya sudah bekerja di Kementerian Keuangan 20 tahun. Jadi sebelumnya saya berasal dari Palembang, kota yang keras dengan kriminal. Ini terkait dengan office bullying. Jadi dari saya kecil itu saya sudah terbiasa dengan yang namanya premanisme, bullying, pemalakan, itu sudah terbiasa. Jadi kalau di daerah saya itu saya jadi penakut, itu adik saya dan keluarga saya mungkin akan dibully. Jadi terpaksa saya dari kecil itu sudah mulai harus berani menghadapi orang-orang yang dalam tanda kutip jahat atau dalam tanda kutip memang jahat, punya niat buruk. Jadi itu bullying itu, kalau kita pahami, bullying itu adalah perilaku yang dengan sengaja dilakukan berulang-ulang oleh satu orang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk menakut-nakuti, membuat seseorang di bawah kontrol mereka, dan atau mengalami kecemasan yang berulang-ulang. Jadi kalau dari sini Bapak Ibu bisa melihat ya, kalau misalnya bullying itu bisa mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang karena perbuatannya, karena tekanan yang dialami oleh korban dari bullying. Ini adalah kasus terakhir yang sedang viral. Dokter ini dibully oleh senior-seniornya di rumah sakit. Salah satu rumah sakit sampai menghilangkan di rumah sakit. Tapi rumah sakitnya ternyata menutupi dan mengatakan bahwa dia mengalami penyakit kejiwaan personal. Salah satunya saraf kejepit. Jadi untuk menutupi segala macamnya itu institusi bisa melindungi. Intinya informasinya saraf kejepit, Bang. Ya Allah. Nah ini yang kedua. Jadi bullying itu tidak hanya terjadi di lingkungan kerja, tapi bisa juga di lingkungan sekolah. Kalau kita tidak menghentikan budaya bullying, itu akan terjadi terus-menerus seperti lingkaran setan yang akan terjadi berulang-ulang. Seperti contohnya adik ini. Adik ini di sekolahnya, dia ketika dia sedang belajar itu, dia lagi nulis buku disobek-sobek sama temannya. Jadi terpaksa dia pindah sekolah. Bapaknya bukan orang mampu. Kalau orang mampu nggak masalah pindah sekolah, karena dia akan banyak uang, pindah sana, pindah swasta sini, pindah sekolah elit. Bisa kita melindungi di sekolah elit, mungkin gurunya lebih mengawas karena CCTV-nya banyak. Tapi sekolahnya bullying itu tidak ada. Jadi bagaimana perasaan Bapak Ibu melihat bullying ini? Apa yang sedang didadai itu apa? Di dada Bapak Ibu itu apa? Apakah rasa marah, rasa emosi, rasa ingin melindungi orang yang kena bullying? Ingin melindungi? Ingin, Bang. Saya nggak mau keluarga saya begitu. Jadi korban itu. Saya yakin teman-teman dari Kementerian Keuangan adalah orang-orang yang berada di jalur kebenaran dan tidak ingin perilaku seperti ini ada di lingkungan kita. Nah, ini juga terjadi di salah satu kementerian. Saya tidak menyebutkan nama kementeriannya, bahwa kementerian itu bisa melindungi perilaku bullying demi nama baik institusinya. Ini adalah salah satu contohnya dari sekolah yang melindungi bully. Itu terjadi juga di kantor pemerintahan. Salah satu pegawainya kena bully, meninggal bunuh diri, tapi kantornya menyebutkan bahwa dia sudah mengalami gangguan kejiwaan, depresi. Karena itu yang melindungi dari teman-teman dibully itu bukan institusi, bukan juga SDM, bukan kepatuhan internal, tapi kita sendiri. Bapak Ibu sekalian bisa melindungi teman-teman yang di kantor, bisa melindungi teman yang di luar kantor, bisa melindungi anak orang lain dari dengan mendidik anak kita untuk tidak melakukan perilaku itu. Sepakat. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu? Bapak Ibu mungkin tidak semuanya pernah berkelahi, pernah menolong orang dengan cara fisik. Tapi apa yang bisa dilakukan? Satu, jadilah orang yang berada di tempat yang tepat di waktu yang tepat. Jadi kalau Bapak Ibu
melihat perilaku bullying, Bapak Ibu nggak perlu interupsi, jangan bully, nggak, karena itu akan menambah musuh. Mungkin sebagian orang takut ya. Jadi Bapak Ibu coba berdiri aja situ, lewat atau berdiri gitu kan, lewat ini. Oh gitu kan. Ada apa nih? Gitu. Kalau bisa berani, kalau nggak ya cuma berdiri aja situ. Ngapain nanti ketemu bully-nya kan? Enggak, saya cuma lewat aja gitu. Bully-nya berhenti, nggak akan bully lagi kayak korban tadi. Karena dia malu kan, karena lihat orang biasanya bully itu malu lihat orang. Yang kedua, kalau berani dikit, itu bilang, kamu salah. Kamu kenapa marahin misalnya Mas Latihan? Kenapa kamu marahin Mas Latihan? Kamu tidak salah. Kenapa kamu harus memusuhi Mas Latihan? Yang ketiga, jadilah teman orang yang dibully. Orang yang dibully itu pada dasarnya kayak Mbak yang tadi, yang sudah meninggal lebih, itu dia merasa tidak punya teman, dia merasa sendirian. Dia merasa temannya itu tidak ada satu pun yang mau menolong. Jadi kita jadilah teman. Dengan menjadi teman dia merasa tenang, oh ternyata saya masih ada orang yang peduli, masih ada orang yang mau temenin saya, dan masih ada orang yang menganggap saya manusia, bukan budak dari para peduli tadi. Yang sudah saya bilang tadi ya, tidak perlu berkelahi, tidak perlu menambah musuh, tidak perlu kita menjadi superhero. Jadi kita cukup menjadi orang yang peduli dengan sekitar. Jadi kalau ada teman yang kita lihat sedih, kita lihat agak depresi, itu kita deketin aja, nggak usah, kamu ada apa? Nanti dikira jenguk. Iya. Makanya deketin aja gitu kan. Iya. Dikira mau nawarin asuransi. Iya. Lu kok tiba-tiba deketin Lenny kan gitu bingung. Lenny-nya. Ini kan terlalu bingung ngomong aja. Bingung. Nah, jadi kita sekarang untuk meredakan ketegangan ya, daripada nanti apa namanya tuh, daripada saya komunikasi sama game dulu. Jadi saya yakin Bapak Ibu sekalian adalah orang yang pintar. Kementerian Keuangan itu adalah SDM yang jauh lebih bagus daripada kita, dan punya daya pikir yang cemerlang. Ini makanya kuis saya buat ini bahasa Inggris karena Bapak ada 5, saya yakin pintar. Jadi di game ini manusia itu adalah makhluk yang memiliki kecerdasan tertinggi di antara semua makhluk di hari. Karena itu manusia menjadi spesies dominan. Jadi dengan daya pikir yang tinggi, dengan otak yang pintar, itu biasanya orang yang pintar itu nggak mau ngebully. Jadi kita mulai aja ya gamenya. Jadi aturan gamenya, satu adalah memilih nama hewan yang tepat, yang kedua menyortir nama-nama hewan, yang ketiga menemukan nama hewan yang akan ada di acak huruf, yang keempat mendapatkan skor sempurna dari kuis ini. Jadi kuis ini terdiri dari easy level, medium level, and difficult level, mudah, menengah, dan sulit. Jadi kita masuki yang level easy dulu. Satu level easy. Bapak Ibu ada yang tahu ini yang mana yang dinamakan tiger? Apakah yang ini atau yang ini? A atau B? A dong. Oh gitu. Baik, benar. Jadi Bapak Ibu sudah mendapatkan nilai 20. Jadi kita akan masuki level medium. Lagi. Kita akan masuki level medium. Jadi apakah nama hewan yang ada di sini? Ada gambarnya ya? Oh, ada namanya. Benar. Lagi sekarang ke level yang agak sulit, temukan nama hewan yang ada di level berikutnya. Horse. Lion. Dua lion. Bear. Bee. Empat, oke. Nah, ini jawabannya jadi benar ya. Oke. Wes, satu setengah. Jadi setelah menjalani kuis ini, jadi pemenangnya kalau saya lihat ya dari aktifnya segala macamnya dari respon ya. Jadi pemenangnya adalah Anda semua. Selamat Mas ya.
Selamat. Jadi saya jawab ya. Iya. Hitungannya gimana terus? Jadi bapak ibu ini adalah benar-benar orang-orang yang pintar, bisa bahasa Inggris dan juga cerdas dan aktif mendukung teman yang sedang melakukan tugas. Dia bekerja. Support bang. Respect. Jadi dengan seperti itu saya yakin bapak ibu juga adalah orang yang baik di lingkungan kerjanya. Dan apa namanya mendukung teman untuk bekerja, buat perilaku baik gitu ya. Saya berterima kasih karena menjadi pintar itu bukanlah dosa, tapi itu adalah kebutuhan. Memiliki kecerdasan dan pengetahuan bukan sesuatu yang salah atau negatif. Tapi pada kenyataannya jika bapak ibu terlalu menonjol, terlalu pintar, terlalu bisa atasan, bapak ibu akan dimusuhi orang kalau ada bullyingkan. Oh iya. 100% jaminan. Jadi kata itu kita itu harus melindungi. Jadi dari tiga gambar ini misalnya gitu kan. Yang paling penting yang mana? Apakah bapak? Apakah ibu? Anak. Apakah anak? Kayak ini sofa. Itu kredit Pak. Jadi yang paling penting dari ketiga orang ini adalah anak. Jadi saya yakin bapak ibu akan kuat menghadapi perilaku bullying. Saya tidak takut apalagi Mas Fahri. Karena jadi sedangkan bapak juga kuat, ibunya juga kuat. Ibu itu lebih kuat daripada bapak, tapi anak. Bapak ibu mungkin ada yang belum menikah, suasana kan pada menikahkan. Kalau kita tidak menghentikan perilaku bullying dari sekarang, dari kita sendiri, kita nggak perlu mencegah orang lain, tapi kita sendiri bisa menjadi pahlawan baik bagi orang lain maupun bagi diri sendiri. Kita kuat. Jadi kita sudah di akhir acara ya. Jadi itu perilaku bullying itu adalah sifat yang selalu berulang-ulang kalau tidak ada yang menghentikan. Kalau tidak kita hentikan sekarang, itu akan terus menjadi lingkaran setan yang tidak ada habisnya. Generasi saya ada, generasinya Mbak Leni ada, generasi Mbak Nia ada. Tapi kalau kita stop di situ, sudah kita ajarin nanti ke pegawai kementerian baru tidak menerapkan perilaku ini. Jadi perilaku bullying itu ini akan sangat penting sekali saat kita akan berada di KN. Karena saat kita berada di KN itu nanti kita itu akan rencananya sekarang ya kata Menpan itu kita itu akan PNS Semua bang, PNS semua bang. satu PNS sebelum kita mungkin beberapa namanya itu PNS juga PNS lain lagi PNS lain kan tapi enak ya punya keuangan rupiah tinggi pada cuma beda sejuta ya kan. Jadi kita itu harus kuat saling menguatkan solid dan juga tetap menjadi orang yang baik. Jadi biar kita nanti di KN kalau jadi Amin bang. kita bisa kuat jadi nggak stres nih PNS gitu kan ya atau ngeliatin lagi apa namanya tuh teman atau malam di pertemanan ini kan pertemanan pengen di mana ini berapa sih Naik bel. terus saya pernah ditelepon terus ini gimana jam setengah 10 gitu kan nah kali itu ditelepon gitu kita punya opsional untuk ngangkat atau enggak Oh iya. tapi di KN Di bel. kita top banget jadi gitu Kalau di sini nggak mungkin ketok bang. jadi Jauh rumahnya. Semuanya jauh. itu sebenarnya sedikit banyak juga itu adalah namanya harus bullying karena kan lebih dapatnya kita nggak dibayar setelah dulu lebih parah lagi ada yang dapat lagi halo gitu Ini semua ya curhat. ya maksudnya itu kan dari pengalaman pribadi Oh gitu ya. jadi saya punya pengalaman di seperti itu kan orang gitu kan jadi itu yang membuat saya tetap kuat secara mental untuk kita selalu berada di sisi positif dan depresi kan dan menghentikan perilaku yang tidak benar dan menyalahi aturan. Nah, sampai di akhir acara terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang sudah mendengarkan saya yang terpaksa ini. Terima kasih untuk selalu menjadi orang yang berani untuk diri sendiri, berani untuk keluarga, berani untuk teman, dan berani untuk lingkungan kerja kita agar selalu menjadi lingkungan kerja yang kondusif dan aman untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau dapat orang. Tepuk tangan lagi, tepuk tangan.
oke. Ada nggak ada sesinya nggak bang? Mau bertanya nih. Karena honornya ditambah saya jadi tambahin ya. Waktunya untuk sesi tanya jawab. Jadi kalau bapak ibu Terus banget gitu. kalau bapak ibu mau bertanya soal cara menghadapi bully, cara untuk bantu diri sendiri, cara untuk tetap semangat walaupun dalam pressure, silakan ditanya pertanyaan lima. Nice. Ayo silakan, nggak ada. Tanya. Silakan. Kenapa kok ini stopping deh? Tapi Ulang. Peace. Oh, Tapi dari itu peace. Jadi kita mau kedamaian yang nyata di kantor. Kantor kita ini udah berat. Kerjaannya under pressure. Lihat muka teman kecut, tambah lagi under pressure gitu. Jadi kalau kita bisa, kalau teman ngeliat kita tuh senyum. Tapi kalau muka kalau orang jadi apa namanya muka kita masang muka yang stres itu orang jadi stres namanya. Tapi kalau kita senyum, walaupun ya banyak kerjaan, walaupun under pressure, walaupun dimusuhin orang, kita akan tetap kuat dalam hati. Dan nggak ada. Terus kenapa kok NKRI One? Karena NKRI One itu adalah situs yang saya bangun. Woi, promosi. Nah, jadi Karena situs ada- NKRI One itu jadi saya awalnya itu melihat Dari blog komentar. anak pintar itu mengalami apa namanya depresi karena dia pergi ke sekolah memakai tas butut, baju butut, sepatu butut. Jadi dia nggak pede ke sekolah. Jadi saya tanya ke ibu saya dulu, Bu ada nggak orang? NKRI dokumen. Karena ada FPN. Iya kan. Jadi saya nanya ke ibu saya, Bu ada nggak anak pintar di sini di sekolah itu yang nggak mampu? Bentar ya kak, saya cariin kata ibu. Cariin, kak ada banyak yang pintar yang mampu. Bu saya mampu cuma bantu satu. Jadi akhirnya ya udah kalau satu ya udah nggak apa-apa. Akhirnya saya bantu cuma satu. Dari situ saya berpikir kalau saya cuma mengandalkan PNS saja, saya nggak akan bisa menolong anak-anak miskin yang pintar, tulang-tulang bangsa yang terlalu diamond yang ada di bawah lumpur. Saya nggak bisa menolong mereka, jadi saya memikirkan segala macam cara yang possible, yang pas dengan passion saya untuk menulis, untuk membangun masa depan bangsa kita. Jadi mungkin nanti kalau ini berhasil gitu, saya dapat 30 triliun atau berapa gitu. Amin. Nanti saya bisa menyekolahkan anak yang pintar tadi dari SD sampai kuliah, sampai S3, S5, terserah. Jadi mereka nggak akan kurang biaya sama sekali. Dan banyak kan di daerah Mas Fahri juga biaya sangat banyak di S3 banyak. Dan kan untuk sekolah, untuk beli buku aja nggak ada. Tapi saya belum mampu untuk bantu mereka sekarang. Jadi makanya saya beli. Itu Pak. Yayasan NKRI One. Ya, itu nanti kalau udah banyak untuk nongkrong kaca. Waduh. Saya bantu nongkrong kaca. Ada slotnya. Ya, ada slot nggak ada. Kan one day one post. One day one post. Yang bikin postnya siapa? Anda sendiri? Berarti. Atau ada tim? Nggak ada tim ya kan? Saya bangun semua sendiri. Saya itu tipe orang yang nggak suka ngajak orang. Karena kalau orang yang bilang, enggak, saya sakit hati gitu. Kayak gini kan, kayak apa namanya itu public speaking, saya kan nggak, saya ngajak yang dekat-dekat aja gitu, yang mau diajak gitu kan. Kayak apa tadi ya, kalau Pak Wawan saya juga tanya nggak datang, saya stres. Dari Pak Tito juga bilang gitu. Maksudnya ya gitu, maksudnya kita tetap semangat gitu. Kalau ada teman-teman yang mau menulis di sini, mau menulis apa aja, asal jangan ngatain orang atau minta orang. Nanti soalnya ada dampak hukumnya, itu gunanya kita di biro hukum untuk tidak ada retaliasi dampak hukum untuk selalu positif. Ilustrasinya ini juga dari apa bang? Iya. Banyak kan. Namanya iklan loh, Pak. Tapi justru itu monetize-nya di Ya, situ. itu monetize-nya gimana? Iya maksudnya iklannya tuh Nggak nutupin konten tapi kan? ada yang gratis. Dan mau ngeklik apa itu iklan. Oh iya. Jadi nggak di. Bisa terafiliasi dengan Nextgear sih. Udah. Ada lagi? Nggak ada. Keren, Bang. Kasih ya. Keren, bagus, Bang. Masa
Kayaknya nggak kerekam sih bang tadi bang. Masa So far so good sih.